dengar-dengar katanya kamu juga selalu suka insecure nih kalau naksir sama cowok. Aku ada di masa dimana aku merasa laguku tidak ada yang hits, laguku tidak ada yang laku, pekerjaanku off airku semakin menurun. Mungkin kalau kita sebagai public figure kayak di layar itu selalu sempurna, selalu oke, selalu apa. Tapi ya kita juga manusia gitu. Ada hal yang buat kita insecure, ada hal yang buat kita nggak pede. Udah main banget udah langsung gitu. Jangan sampai hamil ya kau. Kalau buat Noella sendiri itu sesuatu hal yang apa yang tidak mudah karena yang tadinya pemenang Idol sekarang pas pandemi jadi pengangguran. Betul, betul sekali. Terus tapi berarti hal itu juga yang akhirnya mereconcile hubungan kamu dengan orang tua. Yes. Ya. Karena Idol yang terakhir ini yang menang ini, gitu ya. Betul. Oke. Apa ya? Apa nasihat yang paling kamu ingat dari papa? Waktu aku keluar dari rumah merantau di umur 16 tahun, aku keluar dari rumah, aku inget papa dan papa tuh doa, dia sampai nggak bisa ngomong karena dia nangis melepas anak perempuan pertamanya ini untuk merantau jauh banget dari Papua gitu kan. Terus aku inget banget dia kasih aku 2 pesan. Dia mama dan papa kasih aku 2 pesan. Yang pertama jaga kehormatan keluarga. Ya jangan sampai ya kamu udah di sana ya kamu membawa kehormatan keluarga gitu. Yang kedua jangan hamil. Jangan sampai hamil. Ini orang Papua nih. Ya maksudnya tapi itu hal yang aku bersyukur karena aku pegang sampai sekarang. Jadi aku menjaga diriku dengan aku bisa ya proud to myself kalau aku menjaga diriku sampai aku umur segini ya menjaga kehormatan keluarga aku gitu. Jadi ya maksudnya itu kayaknya kayak anak masih lulus SMP udah diomongin kayak gitu kayaknya apa banget sih papa sama mama kenapa ngomongnya begitu gitu. Tapi mereka tahu mungkin mereka nggak punya ada momen begitu lagi gitu. Dan ya itu kayak momen yang berharga banget ya kami kumpul utuh sebagai satu keluarga. Setelah itu setelah aku keluar dari rumah, adikku keluar dari rumah, sekarang mama papaku tinggal sendiri di rumah karena kami 4 bersaudara udah merantau semuanya. Oh, papa mama masih di Jayapura. Masih di Jayapura. Ya, sampai hari ini masih di Jayapura gitu. Jadi ya lucu sih waktu itu aku kayak apa sih kayak malu-malu tapi kesel gitu kenapa sih harus dikasih tahu hal itu, tapi memang mungkin ya itu yang tertanam juga sampai hari ini gitu ya. Menjaga ya kehormatan orang tuaku ya berarti kehormatan keluargaku, kehormatan sekarang bahkan ya aku bisa bilang ya aku membawa kehormatan Papua juga dalam diri aku gitu. Betul. Jadi ya itu hal yang aku pegang sampai sekarang kan. Oke. Dan buat semua para orang tua berarti ini aku selalu bilang sih, maksudnya kayak orang tua tuh kalau nasehatin kadang-kadang kan mereka juga berpikir bosen dinasehatin terus anak saya nggak dengerin gitu. Tapi dari pengalaman saya sebagai anak sebenarnya apa yang masuk telinga kiri kesannya keluar telinga kanan, tapi sebenarnya itu masuk. Betul. Dan itu diingat gitu. Dan at any point of time di saat kita saat kita membutuhkan itu tiba-tiba kayak ada suara yang mengingatkan kita kembali akan nasihat-nasihat itu. Betul. Jadi tepat pada sasaran, jelas, padat, singkat, langsung to the to the point banget udah langsung gitu. Jangan sampai hamil ya kau. Apa sih? Tapi iya, tapi itu realita. Apalagi untuk seorang anak gadis merantau, kita kan tahu ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Jadi intinya harus pintar-pintar menjaga diri. Betul, Kak. Gitu. Betul. Jadinya itu mungkin kayak kesannya kayak cuman pokoknya jangan sampai hamil, tapi akhirnya aku takut kan untuk coba narkoba, coba apa, jadinya takut. Jadi ya itu satu kalimat tapi itu benar-benar buat aku bisa istilahnya fokus lah untuk bisa ya hidup yang benar gitu di pergaulan yang luar biasa kacau zaman sekarang. Ya nggak sih Kak? Iya. Tapi aku dengar-dengar katanya kamu juga selalu suka insecure nih kalau naksir sama cowok. Aku pengen tahu informannya Kak Mary siapa sih? Bener banget loh dari tadi. Iya, kita punya tim riset yang canggih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat tim kreatifnya Kak Mary. Bener gak sih? Iya. Oh iya? Iya kadang. Oke, kenapa? Apa ya? Mungkin karena banyak kegagalan di percintaan ya. Jadi kayak kadang aku tuh
insecure untuk apa ya? Untuk bahkan untuk naksir sama orang aja, kayak kadang aku ngerasa kayaknya gue kurang layak deh untuk naksir sama dia. Kayaknya dia terlalu pintar, dia terlalu ini, dia terlalu ini. Padahal kakak tahu kan aku sangat dekat sama Kak Regina kan. Jadi kalau aku udah mulai curhat, kayaknya dia terlalu bagus deh buat gue gini dulu. Ntar Kak Gina bilang, woi, lu tuh pemenang Indonesian Idol, lu bisa-bisanya ya, lu gak pede lu ya Allah. Nanti dia ngomel-ngomel gitu. Tapi ya mungkin tampaknya aku pede di depan, kelihatannya pede, tapi banyak hal yang sebenarnya aku tuh insecure dengan, mungkin nutupinya dengan pede, dengan apa gitu. Banyak strategi lah ya kita untuk menutupi kita punya kekurangan. Ya salah satunya aku juga itu, sebenarnya aku insecure, tapi aku nutupinya kayak sok pede, sok ini aja gitu. Aduh, aku tuh ya gitu Kak. Ya, tapi setiap orang punya insecurity-nya sendiri-sendiri sih. Saya pun juga, ada titik-titik di mana I feel so insecure about certain things gitu. Ya cuma kan at the end of the day kita punya Tuhan yang luar biasa, ya kan. Betul. Dan pokoknya pede aja sih. Pede. Ini informasi yang cukup personal. Oh iya. Aku cukup kagum nih Kak Mary bisa dapat info ini. Yes. Itu menunjukkan bahwa we put so much interest in you. Oh, thank you so much. Thank you. Yes, tapi tapi memang seperti itu sih. Maksudnya sometimes kadang-kadang kan pede. Betul. Pede itu percaya diri dan juga percaya dia. Ya, keren. Percaya diri dan percaya dia. Keren. Ya, percaya bahwa ya kita mampu, kita bisa, kita layak. Ya, dan juga percaya dialah juga yang akan memberikan kita orang yang memang sepadan, yang memampukan kita, yang memang layak juga untuk kita. Gitu. Wow, thank you Kak. Thank you. Dan, tapi ini membuktikan kalau aku juga manusia gitu. Maksudnya mungkin kalau kita sebagai public figure kayak di layar itu selalu sempurna, selalu oke, selalu apa. Tapi ya kita juga manusia gitu. Ada hal yang buat kita insecure, ada hal yang buat kita nggak pede. Walaupun kalau manggung sepede bintang di langit, seperti api membara, tapi ya pada the end of the day kita manusia juga, kita punya kekurangan gitu. Pasti. Aku kalau disuruh nyanyi depannya Noella aku juga nggak pede. Ya kan, aku suruh joget-joget TikTok itu juga nggak bisa. Aku nggak pede banget, itu bukan Meridana banget. Seriously. Jadi saya suka insecure dengan anak-anak milenial yang kayak kalau joget tuh bisa luas banget. Iya sih, bener sih Kak. Iya bener. Gimana gitu? Aduh gawat deh. Bisa ya gitu ya. Cuma ya oke, nggak apa-apa. Justru kelemahan kita lah yang menjadi keunikan kita. Betul nggak? Betul Kak. Oke. Yes. Dan akhirnya tapi kamu termasuk pekerja keras banget ya. Maksudnya bahkan ketika tour pun juga benar-benar keliling, really literally tidur di darat, laut udara. Untunglah aku ini adalah orang yang nempel langsung molor. Jadi pesawat langsung, mobil langsung, dimanapun aku tuh gampang banget tidur. Ya, itu salah satu kekuatanku aku rasa, karena aku fisikku cukup kuat ya Kak. Dalam setahun, aku gak pernah di opnam loh Kak, rata-rata. Serius Kak, serius. Aku itu drop hanya di bulan Desember, karena Desember scheduleku cukup padat. Jadi biasanya aku drop pun gak sampai yang di opnam. Paling udah kayak lemes, jadi aku kayak suntik vitamin. Ya. Jadi aku tuh suntik vitamin tuh cuma di akhir tahun doang Kak. Jadi selama ini, jadi fisikku cukup kuat. Mama selalu bilang, anakku yang jarang banget sakit tuh aku. Gitu. Aku seumur hidupku nih, 30-an tahun ini aku masuk rumah sakit cuma 2 kali. Gitu. Jadi aku cukup punya fisik pertama yang kuat. Pas lagi lahir. Ya benar ya, itu masuk rumah sakit. Oke, 3 kali. 3 kali. Ya. Jadi ya fisikku cukup kuat sih Kak. Ya benar yang Kakak bilang itu tadi, ngejaga juga aku. Iya, tapi pernah enggak sih burn out? Soalnya kadang-kadang aku suka ketemu sama orang yang awalnya memang suka banget dengan passionate banget tentang bidangnya, misalnya nyanyi gitu kan. Tapi ketika dia sudah overdoing it sampai kayak wah capek banget, lama-lama jadi burn out dan akhirnya jadi hilang, jadi mati rasa gitu, jadi nggak suka lagi, bahkan jadi benci, bahkan pengen udah ninggalin gitu dari dunia itu. Aku burn out nggak, tapi aku pernah merasa secara mentally drop dan merasa nggak percaya diri sebagai penyanyi, sampai kayak aku ngerasa kayak aduh ya udahlah ya, mungkin ya aku cuma ada di level ini aja, nggak bisa itu. Karena waktu itu aku ada di masa dimana ya karir kan pasti naik turun ya Kak. Aku ada di masa dimana aku merasa laguku tidak ada yang hits, laguku tidak ada yang laku.
pekerjaanku off airku semakin menurun, permintaan aku nyanyi semakin menurun, aku jadi kayaknya terus habis itu aku melihat sosial media di mana teman-teman seprofesi aku masih kerja kemana-mana, terbang kemana-mana, lagunya hits di mana-mana. Aku merasa sangat drop secara mental, dan aku merasa kayaknya aku ya cuman penyanyi yang di sini aja deh. Kayaknya aku nggak bisa lebih dari ini. Kayaknya aku self pity banget waktu itu. Dan aku selalu compare myself dengan penyanyi yang lainnya gitu. Terus gimana cara kamu keluar dari perasaan seperti itu? Jadi aku tuh bersyukur Kak, karena aku di Bekasi aku punya komunitas rohani yang bantu aku untuk aku punya pembimbing rohani yang bantu aku untuk bisa kasih kekuatan, dan aku punya komunitas yang ketika aku lagi drop atau apa mereka doain aku. Itu adalah hal yang sangat help aku di saat aku lagi drop gitu. Jadi aku tidak lari ke hal-hal yang negatif, tapi aku bisa lari ke hal yang siapa lagi kalau kita nggak cari Tuhan waktu itu kan gitu. Jadi waktu itu aku dibantu, didoain, aku sharing, aku kayak counseling dengan pembimbing rohani, dan aku dibantu untuk ternyata aku menyadari kalau aku tidak effort banget ternyata di karirku. Jadi aku cuman waktu itu aku cuman ya udahlah, ada job nyanyi, ada rekaman, tapi aku tidak pernah put pikiran aku untuk aku harus ngapain ke depannya. Aku tuh orang yang tidak terplanning Kak. Jadi dalam 3 tahun terakhir aku baru belajar untuk punya goal, untuk punya planning ke depannya gitu. Aku dulu sangat moto hidupku adalah mengalir seperti air. Apa yang terjadi terjadilah. Kalau nggak terjadi ya udahlah. Mungkin bukan aku nggak sanggup apa gitu. Tapi kan sebenarnya aku menyadari aku malas dan aku nggak mau usaha. Aku tidak mau usaha lebih. Setelah waktu habis aku menang Idol, aku dapat banyak hal, segala hal gitu waktu itu. Terus aku kayak merasa nyaman nih di posisi itu. Aku tidak maintain aku punya karir, wajar aja gitu. Kalau ya mungkin waktu itu aku turun gitu. Nah, 2 tahun terakhir aku punya goal untuk menjadi orang yang lebih produktif. Salah satunya yang action plan yang aku lakukan, aku punya YouTube channel. Kemudian setelah aku selesai kontrakku dengan labelku yang lama, aku berkarir secara indie. Jadi aku punya lagu, aku nulis lagu sendiri. Aku tidak pernah nulis lagu sebelumnya Kak, kecuali lagu rohani gitu. Jadi akhirnya aku push myself, kamu harus bisa nulis. Aku dulu selalu gila ya, lu udah cantik, suara bagus, bisa nulis lagu lagi gitu. Aku ada iri hati ini sama salah satu penyanyi Indonesia yang luar biasa. Ya iyalah kamu apa, tapi ya aku nggak lakukan apa-apa gitu. Aku cuman bisa mengasihani diriku, tapi aku nggak lakukan apa-apa. Akhirnya waktu itu aku benar-benar push myself. Coba tulis lagu, coba produktif, coba buat YouTube channel apa segala macam. Aku pikirin, aku mulai. Akhirnya dalam 2 tahun terakhir 2019 dan 2020 ini aku merasa kalau aku menjadi pribadi yang berbeda, terutama setelah pandemi ini. Wah, pandemi ini membuat aku jadi pribadi yang sangat berbeda gitu. Aku tidak pernah menyangka kalau dalam 1 hari aku bisa melakukan 4-5 kegiatan yang berbeda. Dulu aku tuh sangat pemalas Kak. Jadi kalau ada kerjaan aja keluar, kalau nggak ada kerjaan aku di rumah aja nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Sekarang aku bisa syuting ini, bisa ketemu sama ini, bisa meeting, bisa apa segala macam. Aku bisa lakukan banyak hal dalam 1 hari. Terutama setelah pandemi. Karena nggak ada kerjaan, akhirnya mikir harus ngapain. Iya, tapi itu dia. Maksudnya pandemi ini mengubah hidup banyak orang. Pandemi ini benar-benar kayak Tuhan lagi ingin membelokkan kita ke arah yang berbeda. Betul gitu. Sekali Kak. Ya, tapi kan namanya juga sesuatu yang baru dipaksa dengan keadaan itu pasti kan nggak nyaman. Ya kan. Bahkan sebenarnya ada saat-saat dimana mungkin kalau buat Noella sendiri itu sesuatu hal yang tidak mudah, karena yang tadinya pemenang Idol sekarang pas pandemi jadi pengangguran. Betul sekali, pengangguran banget. Yang tadinya bisa mendapatkan job sekarang benar-benar zero income dan harus bertahan hidup dari tabungan. Betul sekali. Itu benar seperti itu. Betul sekali. Jadi aku tuh sangat banyak kekurangan Kak, termasuk di segi finansial. Aku itu dulu adalah orang yang tidak punya plan apa-apa dan berantakan banget finansial aku. Aku bersyukur aku punya mama orang Batak yang cukup keras. Jadi aku bisa punya rumah itu karena mamaku. Dia bilang harus nabung, harus punya rumah, harus gitu. Di tahun pertama aku menang Indonesian Idol, mama lihat-lihat kayaknya kamu nggak bisa pegang keuangan ya. Bagaimana kalau mama yang pegang?
Oke mah, aku bilang gitu. Karena habis masuk hilang, masuk hilang. Wah itu aku gitu tuh, masuk hilang. Wah apalagi aku tuh anaknya tuh suka menyenangkan orang lain. Jadi yang penting orang happy, aku wah gitu kan. Terus tiba-tiba mama mulai memperhatikan, oke mama pegang keuanganku. Akhirnya puji Tuhan aku bisa DP rumah. Yang akhirnya Agustus kemarin rumah aku udah lunas. Puji Tuhan. Aku buat status anak kampung punya rumah di ibu kota. aku tahu perjuangannya nggak mudah, tapi ya sejak saat itu ya aku bisa berusaha lebih. Anyway, balik lagi, aku sangat tidak terplan. Jadi setelah yang aku bilang kakak tadi, aku menemukan komunitas yang bisa buat aku grow secara spiritual, secara psikologis, secara pikiran. Aku tahu kalau aku harus berubah gitu. Salah satunya selain produktif adalah aku harus punya tabungan. Dulu aku tidak punya tabungan kak. Aku tidak punya. Jadi waktu itu 2018 aku mulai, pokoknya setiap kerjaan aku harus nabung. Akhirnya aku belajar lah tentang ternyata plan keuangan tuh begini, tabungan tuh harus berapa persen. Ini aku baru tahu. Invest apa aku baru tahu. Aku baru belajar 2 tahun terakhir. Terus ya udah akhirnya aku punya tabungan. Nah itulah yang bisa menghidupi aku selama pandemi kemarin dengan zero income. Aku memuji Tuhan karena kalau aku tidak segera bertobat di finansial aku dalam beberapa tahun ini, wah mungkin aku udah kayak orang bingung juga yang nggak tahu harus ngapa-ngapain gitu. Itu yang membuat aku bisa masih tetap produktif, masih bisa tetap kerjain YouTube channel aku, dan masih bisa tetap menghidupi. Aku kan sekarang adikku yang bungsu, aku yang tinggal sama aku, sekolahnya sama aku, ya menghidupi rumah aku masih bisa jalanin itu gitu kak. Oke, yes, berarti berterima kasihlah kepada mama yang keras yang menjadi menteri keuangan. Jadi memang menteri keuangan tuh harus dipegang oleh seorang wanita. Betul sih kak, betul sih kak, betul. Aku belajar juga dari makku. Oke, tapi di tengah pandemi ini ya akhirnya kita dipaksa untuk kreatif, memikirkan cara baru dan mencoba hal-hal baru yang mungkin sebelumnya mungkin kita nanti aja deh, nggak apa-apa deh, cara yang lama juga masih bisa kok. Tapi ya saat ini mungkin ya there's no way out. Betul. Mungkin memang ini satu-satunya jalan untuk berubah, mencoba, berkarya. Betul. Betul sekali kak. Oke. Ekonomi udah mulai running nih di bulan Juni-Juli ya kak. Banyak pekerjaan sudah mulai jalan, tapi entertainment tetap mati. Ayah padaku, dia takkan meninggalkanmu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.